Tunggu dulu, jangan skip dulu. Di video kali ini, penting buat para cewek-cewek untuk paham nih, fase-fase kehidupan cowok-cowok. Dan ini buat cowok-cowok, sebagai guide lu juga, kira-kira lu di fase hidup mana. Buat cewek-cewek juga, supaya lu paham banget. Cara pikir cowok-cowok tuh dalam milih cewek tuh gimana sih di tiap fase hidupnya. Jadi, kalau lu milih cowok, lu paham dulu dia di fase hidup mana, supaya lu nggak buang waktu. Dia di fase hidup have fun, atau udah mau serius, atau udah banyak trauma, atau gimana. Supaya lu nggak dipermainkan, supaya lu nggak ditipu, supaya lu nggak dimokondoin, dan segala macem. Oke, mari kita mulai. Fase 1, fase bucin. Let's say gua anggap umur 18 sampai 25 buat kehidupan cowok. Ini berarti dia masa-masa SMA, masa-masa kuliah, di mana dia itu tergantung hidupnya masih kebanyakan sama orang tuanya. Masih dibiayain orang tuanya. Di fase ini, cinta-cintaannya tuh bergejolak. Dia mikir bukan pakai otak, tapi pakai hati. Dia mikir dipengaruhi banyak hormon-hormon yang masih belum stabil. Jati diri dia masih belum tahu nih cowok kayak apa. Ini kalau ngejar cewek, bucinnya bisa gila-gilaan, pengorbanannya bisa gila-gilaan. Pokoknya kalau dia demen sama cewek, dia gaspol. Bisa gonta-ganti pasangan, atau bisa setia juga, tapi dengan cewek yang salah. Ini biasanya fase dimana banyak drama. Drama putus sambung lah, drama demen sama ceweknya tapi demen sama temen ceweknya juga lah, cinta segitiga lah. Pokoknya bucin gila-gilaan, ngejar gila-gilaan, kalau putus juga dramanya gila-gilaan. Ini biasanya si cowok masih mencari jati diri. Dia masih mencari dia tuh orangnya seperti apa sih. Ngejar cewek tuh yang dia pikir serunya doang, enaknya doang, cantiknya doang, hotnya doang. Nah, dan biasanya nih kalau nggak hati-hati, di fase ini, kalau lu cewek-cewek nggak hati-hati, lu bisa dijanjiin, wah surga dan langit ketujuh, cinta selama-lamanya, yang kalau lu nggak hati-hati malah bisa tekdung, bisa hamil, terus lu nya ditinggal. Jadi hati-hati di fase ini. Karena fase ini belum bisa mikir, cuma mau enaknya doang, cuma mau serunya doang. Ini semuanya tuh berdasarkan hormon, bukan pakai otak. Dan mood swing-nya, perasaannya tuh bisa berubah-ubah. Jadi di fase ini cuma ngelihat fun-nya, cuma ngelihat happy-nya, cuma mikir serunya doang, cinta-cintaannya doang. Kenal sama banyak cewek, bikin banyak kesalahan, pokoknya di fase ini deh. Seru-serunya, gila-gilanya, party-partinya, nggak mikir apa-apa lagi. Dan nggak berpikir jauh, nggak berpikir konsekuensi. Biasanya umur 18 sampai 25, berarti umur SMA, lagi kuliah, ya baru lulus, baru mulai kerja lah. Fase kedua, biasanya umur 25 sampai 30. Kita anggap aja ini fase eksplorasi. Nah, biasanya umur 25 sampai 30 nih, kalau cowoknya bener, kerjaannya udah mulai serius. Udah mulai dia naik pangkat, dia promosi, dia manajer, tanggung jawab lebih banyak. Atau kalau punya usaha sendiri, usahanya juga makin sibuk, udah bisa hidup mandiri, udah bisa hidup sendiri, nggak tergantung orang tua lagi. Dan seharusnya prioritas di umur-umur segini adalah kerjaan. Jadi dia biasanya harus menyimbangkan antara kerjaan sama kehidupan pribadi cinta-cintaannya dia. Ini kalau cowok yang benar ya. Jadinya, kalau dia dating, kalau dia pacaran, udah harus lebih serius. Karena waktunya nggak banyak, kayak waktu dia fase sebelumnya. Biasanya udah mencari yang selevel, yang kerjaannya mirip, yang maksudnya, ya kalau manajer sama manajer lah. Kalau yang punya pabrik sama yang punya pabrik. Anak konglo sama anak konglo lah. Udah mulai ngeliat bibit, bebet, bobot. Bukan cuma cinta-cintaannya doang. Udah mulai sedikit bisa mikir. Udah mikir, ini cewek buat partner hidup. Dan gonta-ganti pacar tuh udah mulai lebih hati-hati lagi, karena kehidupan bersosialnya juga udah lebih serius. Udah bukan, apa ya, dia udah mulai ada reputasi lah, reputasi sosial di luar sana. Jadi kalau dia ketahuan gonta-ganti, kebanyakan akan mikir 2 kali.
Nah, pacarannya ini juga biasanya lebih berkesan, lebih dalam, lebih mungkin melibatkan udah ketemu orang tua, mulai mikir untuk jadi partner hidup. Jadi ngelihat logika, ngelihat background, ngelihat agama, bibit, bebet, bobotnya juga mulai dilihat. Dan biasanya di sini si cowok seharusnya setiap ada pacaran yang berakhir, relationship yang berakhir, dia bisa mikir dan belajar. Oh ternyata gue nggak, tipe gue bukan cewek yang kayak gini ya. Oh ternyata kalau cewek kayak gini, background kayak gini, gue nggak cocok ya. Jadi dia biasanya, apa ya, makin mengenal banyak karakter cewek di luar sana dan dia juga mulai tahu, mulai, apa ya, banyak belajar, oh yang kayak begini gue nggak cocok, yang kayak begini gue cocok tapi kurangnya di sini, yang kayak begini. Jadi udah lebih mikir lah, yang tadinya dia pikir suka misalnya cewek party, ternyata cewek party nggak cocok, atau dia pikir. Jadi biasanya di fase ini makin terbentuk tuh si cowok, dia udah makin tahu apa yang dia mau dan apa yang dia nggak mau. Karena setiap pacaran itu lebih dalam dan lebih serius. Jadi apa yang dia suka, apa yang nggak suka, apa yang cocok, dan dia nggak cocok. Nah, kalau dia kebetulan dapat yang pas, biasanya di fase 25-30 merit. Tapi kalau enggak, lanjut ke fase berikutnya. Fase yang biasanya cowok-cowok ibu kota merit umur 30-35 nih. Gua sendiri merit waktu gue umur 34, guys. Nah, di umur 30-35 biasanya nih udah red alert lah. Ini karir biasanya udah stabil, karakter juga udah stabil, pengalaman juga udah banyak ya. Udah capek sama nakal-nakalnya, udah capek sama party-partinya, udah capek sama kenalan geraja-geruju sana-sininya. Udah bisa nilai orang lah. Udah misalnya dari kencan pertama udah tahu, oh ini orangnya kurang lebih kayak begini, kurang lebih gue cocok, kurang lebih nggak cocok. Jadi nggak asal pacaran. Karena dia udah tahu, udah banyak trauma. Nah, dari trauma itu dia biasa belajar, atau dari trauma itu malah ngerusak karakter si cowok. Malah ngerusak, apa ya, pandangan dia terhadap cewek atau terhadap relationship seperti apa tuh biasanya nih either jadi bener, jadi tahu apa yang dia mau atau nggak mau, atau dia malah berkeras diri bahwa wah relationship nih nggak bener semua lah. Udah banyak konsep-konsep yang teori-teori dia sendiri nih. Udah apa ya? Karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang dia udah lalui. Nah, karena dia pinginnya udah settle down. Biasanya juga ini fase di mana teman-temannya udah pada married, dianya udah sendiri, teman mainnya udah mulai nggak ada, dia udah mulai merasakan nih kesendirian dia. Orang lain misalnya liburan, lebaran, akhir tahun sama pasangannya, dia masih sama orang tua atau sendirian. Biasanya nih udah mulai agak-agak berasa lah kesepiannya itu. Karena teman-temannya udah pada move on. Di fase ini biasanya bucin-bucinnya, cinta-cintaannya tuh udah nggak ada. Mungkin sisa 10%. Biasanya udah 80-90% logika. Jadi kenalan sama orang, mungkin romantismenya tuh udah nggak ada, udah berkurang, udah jangan expect yang bisa manis-manisan lagi biasanya karena udah capek dia. Udah kayak udah melalui banyak gitu loh, udah kayak nggak mau basa-basi, nggak mau main-main lagi. Biasanya di fase-fase ini, umur 30-35. Nah, biasanya dia married atau dia single. Terus sampai ke fase berikutnya. Fase berikutnya nih, fase midlife. Oke, cowok umur 40 plus biasanya. Either cowok-cowok di umur segini dia udah married dan punya anak, ya. Dia mungkin marriednya umur 35 atau apa, biasanya berarti udah married 5 tahun atau 10 tahun. Anak udah pada gede, udah tinggal bareng sama bininya. Nah, biasanya di sini fase di mana of course duitnya udah lebih terkumpul lebih banyak, udah punya tabungan, udah settle lah biasanya seharusnya. Nah, biasanya di sini si cowok itu udah mulai banyak godaan, mulai nyari ani-ani, dia dianteng-anteng aja godaannya banyak, udah mulai bosen, nyari hiburan baru, nyari hobi baru. Tapi biasanya cowok-cowok di umur segini, baik dia single ataupun udah married ya, mereka tuh udah capek guys. Maksudnya secara fisik juga udah capek gitu loh. Jadi kalaupun mau milih
partner mau pilih cewek, dia maunya tuh yang nurut, dia tuh maunya sama bininya tuh ekspektasinya udah rendah banget deh sama cewek. Yang penting gua bisa hidup tenang, yang penting gua nggak diganggu, yang penting gua nggak direndahin, yang penting gua nggak diinjek-injek, yang penting gua punya kebebasan, ya, bisa melakukan apa yang gua mau, hobi gua nggak diganggu. Dia nggak mau yang ribet-ribet. Intinya semua cowok kalau udah umur segini biasanya cuma mau peace and quiet, udah punya hobinya sendiri, udah nggak mau yang neko-neko lah, nggak perlu yang hot lagi, nggak perlu yang gimana. Kita cuma mau peace and quiet, nggak mau drama, udah nggak suka party-party lagi, ya mungkin. Jadi itu aja sih sebenarnya. Kita cuma mau peace and quiet, cuma mau tenang dan nggak marah-marahin. Ini mungkin kelihatannya simple buat kalian cewek-cewek, tapi percayalah di luar sana, banyak tuh yang cowok ya ngerasain cewek-cewek tuh kalau udah dinikahin, tadinya yang love of his life itu berubah menjadi emak-emak. Yang makanya kan kalau dalam pernikahan ada yang namanya honeymoon period ya, kayak 3 bulan pertama. Baru nikah, liburan, masih 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 hot-hotnya, masih cinta-cintaannya. Tapi kalau udah lama, itu si istri itu berubah menjadi mama, guys. Yang biasanya kerjaannya marah-marah, biasanya kerjaannya nyuruh-nyuruh, ngelarang-ngelarang segala macem. Nah, romantismenya udah hilang lah biasanya buat dua belah pihak. So, jadi kurang lebih fase-fase cowok itu kayak gitu, guys. Ini walaupun ada struktur umurnya, cuma kadang bisa aja umurnya itu meleset sedikit. Ada cowok-cowok yang telat bertumbuhnya atau kadang ada yang lebih cepat bertumbuhnya. Ada yang misalnya sampai umur 40 masih kerjaannya main-main terus, main cewek, terus party, terus ada aja. Atau yang dia tuh kayak nggak belajar-belajar dari pengalamannya gitu loh. Cari ceweknya yang salah terus gitu. Dablek aja gitu. Nah jadi, ini buat kalian bisa belajar, bisa decide, dan untuk kalau ngelihat cowok tuh kalian bisa mikir, ini cowok di fase hidup mana? Dan kalian cocokin dengan, buat kalian yang cewek-cewek, kalian cocokin dengan, ini gue cari cowok di fase hidup mana nih? Yang lagi mau buat seru-seruan doang, atau yang buat settle down, atau yang buat kayak apa? Cuma menurut gue, dan buat yang cowok-cowok, ini menurut gue guideline yang kurang lebih bisa ngasih gambaran lah. Lo seharusnya gimana dan seperti apa di fase hidup lo. Masa iya dari setiap relationship lo nggak belajar gitu loh. So, jadi videonya ini udah panjang banget. Semoga video ini bisa ngebantu. And video ini ada faedahnya buat kalian semua. Segitu aja dari gua. Komen, what do you guys think? Have a good night.